Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmatnya, alhamdulillah pada hari ini dan pada kesempatan kali ini saya bisa berada di tempat ini. Baik, pertama-tama perkenalkan, nama saya Wulandari. Saya siswi dari kelas 10 dari SMA Negeri 1 Cijeruk. Semoga pada pembahasan saya ini bisa bermanfaat dan mudah untuk dipahami. Hal yang akan saya bahas hari ini yaitu tentang literasi digital sebagai upaya preventif menanggulangi hoaks, karya Anissa Rizky Sabrina. Setelah saya baca jurnal tersebut, saya mendapatkan pemahaman tentang hal-hal yang berkaitan dengan dunia digital. Salah satunya adalah media sosial, atau sering juga disebut medsos. Tapi, pernah gak sih kalian menyadari kita sebagai masyarakat di era yang serba digital ini, atau bisa kita bilang pengguna medsos yang sangat dominan terhadap medsos yang memiliki banyak fitur tertentu yang bisa menarik perhatian. Ternyata kita itu sangat amat kurang peduli terhadap etika penggunaan medsos. Kita sebagai pengguna medsos merasa sangat senang karena bisa menikmati dunia hiburan lewat berbagai macam medsos. Bahkan terkadang banyak sekali di era sekarang ini beberapa orang yang menggunakan medsos hanya untuk kesenangan semata atau hanya untuk dunia hiburan saja. Bukan untuk hal-hal yang bermanfaat, yang bisa memiliki hal-hal positif, baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain. Tapi, dalam banyak permasalahan dunia digital, terdapat beberapa cara atau upaya penanggulangannya. Maka dari itu, saya akan menjelaskan pembahasan lebih lanjut mengenai hal tersebut. Pada jurnal yang telah saya baca, yang berjudul Literasi Digital sebagai Upaya Preventif Menanggulangi Hoaks, saya menyimpulkan bahwa sang penulis juga membahas tentang beberapa macam media sosial berbasis internet yang memiliki banyak dampak negatif, yang bisa menyebabkan banyak masyarakat terkena hoaks, akibat peredaran informasi yang tersebar secara mudah dan cepat. Maka dari itu, dalam jurnal yang telah saya baca, ada salah satu cara untuk penanggulangannya, dengan masing-masing cara yang sesuai dengan permasalahannya. Lalu ada juga pembahasan tentang beberapa media sosial yang berbasis internet seperti media Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, TikTok. Itu semua adalah media sosial tempat di mana gosip, breaking news, hingga informasi yang sedang ramai berguncang dan berita viral bisa ditemukan, dibicarakan secara cepat dan bisa tersebar luaskan. Sekarang ini, media sosial lebih banyak berfungsi untuk sebagai sarana komunikasi, informasi, hingga rekomendasi. Sarana komunikasi contohnya misal, saling bertukar berita, bisa untuk berbagai aktivitas pertemuan, dan hal-hal yang bisa untuk saling memberi kabar atau menerima kabar. Dan sarana informasi ya seperti informasi-informasi berita yang banyak beredar luas, berita viral yang diketahui orang banyak, yang bisa sampai kepada pengguna media sosial. Kalau sarana rekomendasi itu, kayak kita nyari suatu hal yang awalnya kita tuh nggak tahu dan nggak ngerti, terus kita dapat hal itu dari sosial media. Nah, kalau udah dapat, pasti dong tahu kita harus mulai dari mana dulu dan langsung paham gitu. Nah, yang kayak gitu yang namanya rekomendasi. Dan rekomendasi bisa sangat mudah kita temukan di berbagai sosial media. Tapi sayang sekali, banyaknya informasi yang beredar di media sosial sekarang ini tidak banyak yang mengandung fakta, melainkan informasi yang belum jelas kenyataannya. Hanya baru sekedar katanya, kayaknya, dan mungkin bagi orang yang tidak bisa membedakan. Lalu selanjutnya yaitu yang pertama, saya akan membahas tentang definisi literasi digital. Yang kedua, akan menjelaskan darurat literasi digital pada penggunaan media sosial. Dan yang ketiga, membahas tentang literasi digital sebagai upaya atau untuk meningkatkan agar bisa menangani warganet. Kata literasi memiliki makna yang artinya kemampuan untuk membaca dan menulis secara perlahan, mempunyai makna yang semakin berkembangnya teknologi media hingga di era digital. Dan saya akan lanjut pada pembahasan yang kedua, yaitu tentang literasi digital sebagai upaya mengatasi hoaks. Dalam jurnal tersebut, sang penulis mengutip beberapa data tentang banyaknya jumlah orang yang menjadi salah satu korban kebohongan informasi yang penting menjadi hoaks. Karena sang pengedar berita memberi informasi yang tidak sesuai dengan kenyataannya, maka dari itu saya tidak akan membahas jumlah data orang yang menjadi korban informasi hoaks tersebut.
karena saya juga hanya sekedar memahami isi bacaan dari yang saya ketahui. Jadi saya tidak akan membahas mengenai hal itu, karena informasi tersebut belum tentu sesuai dengan kenyataannya. Dan karena informasi tersebut juga beredar melalui media sosial, lalu pada hal itu lagi-lagi literasi digital yang dapat memberantas berita palsu tersebut, bahkan memberikan informasi yang lebih aman dan jelas. Lanjut pembahasan yang terakhir, yaitu kecakapan literasi digital untuk meningkatkan dan mengkontrol warganet. Hoaks ini menjadi salah satu bentuk tindakan kriminal. Salah satunya karena situasi sangat mudah untuk melakukan kejahatan, apalagi melalui media sosial, dan kita juga sangat mudah untuk menemukan konten-konten negatif. Selain itu, banyak sekali orang-orang yang memiliki kemampuan terlalu rendah pada situasi seperti ini, sehingga ketika ada suatu permasalahan terhadap seseorang yang ikut-ikutan membuat berita palsu dan menyebarkannya tanpa ada rasanya pertanggungjawaban, begitu saja, ternyata masih kurang sempurna untuk bisa menangani terjadinya kasus yang sama. Aturan tersebut hanya berguna untuk pelanggaran, bukan sebagai upaya pencegahan. Maka literasi digital merupakan salah satu media digital yang melibatkan berbagai teknologi yang bisa digunakan untuk warganet, agar bisa lebih paham dalam menerima dan memberi informasi. Sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan, semoga bermanfaat. Saya Ulan benar-benar mengucapkan terima kasih karena sudah berkenan menyempatkan waktunya untuk mendengarkan pembahasan ini. Saya akhiri dan terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah adalah kesempatan untuk melakukan yang terbaik.